ada roh Allah di dalam mayat gitu loh. Mayat Yesus kan tuh lo ngomong mayat Yesus ada roh Allah di dalamnya. Kan gini bercerita step by step Pak. Dulu sekarang ya kan hidup lagi katanya naik ke surga. Nah kita omongin mayatnya dulu dong, boleh dong. Betul. Sekarang mayat. Lanjut Bang Juma, nggak mau diomongin mayatnya 3 hari. Jadi kalau mempelajari Tuhan itu, memang dasar kamu nggak ada. Karena memang tidak ada teologi tentang mempelajari hakikat daripada Tuhan itu. Itu kan fakta. Karena apa? Nah, terus benar kalau itu saya pernah baca ya, Allah mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Itu berarti gimana itu? Ya iya dong, manusia dicurahkan rohnya. Iya dong, siapa yang mau ikut Yesus dicurahkan, yang nggak mau ya udah. Berarti manusia bukan bisa kita kan, saya kan nggak menyembah yang manusia, saya menyembah Yesus. Tidak ada yang sesembah yang selain daripada Yesus, Bapak. Nah, sama dong. Iya dong. Iya dong. Gitu, ya dong. Iya, kita kan manusia dari air manis hubungan. Saya kan tadi bilang, kalau mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, berarti kan Yesus juga termasuk dong. Siapa yang mencurahkan? Siapa roh itu? Yesus Allah. Kan roh itu. Allah. Loh, iya dia Yesus itu roh. Allah itu adalah roh. Firman itu adalah Allah. Firman yang menjadi manusia. Keturunan. Baik keturunanmu atau tidak, namanya manusia itu dicurahkan roh dari Tuhan. Maksud saya gini loh, kan Yesus dicurahkan roh, ya kan? Manusia juga dicurahkan roh juga kan? Ada peradaban, ada kelakuan Allah itu yang ditujukan kepada kita. Itu dong. Iblis nah, juga bedanya di mana? Bedanya di mana? Kepada kamu, roh jahat masuk kepada kamu, makanya bisa membunuh itu manusia. Emang iblis roh? Lah iya dong kan roh jahat. Roh jahat itu disebut iblis, makanya belajar dulu di Alkitab. Berarti iblis punya bapak ya? Lah, bapak iblis ya iblis. Bapak dari segala dosa namanya iblis. Ya belum mulai bingung nih. Yang jelas gini Bang Wan, nggak usah heran. Ini loh, jadi kamu sebentar orang Pak tidak Abdon. mengenal Tuhan, tapi kamu orang membahas izin Tuhan. Pak Abdon. Coba pelajari dulu siapa Allah Subhanahu Bang Wan, kan udah kita dapat penjelasan dari Pak Abdon yang sangat mutakhir bahwa mayat itu selama 3 hari ada roh Allah di dalam mayat gitu loh. Udah jelas kok. Bukan kuasa semua kalau tidak karena saking kuasanya gitu loh. Mana bisa bangkit. Nah pertanyaannya, kok dikatakan mayat tapi ada roh? Ya itu. Itu kan bagi apakah kamu. Orang Bang Wan, apakah orang mati itu masih ada roh di dalam mayat? Nggak ada. Jadi siap-siap manusia ada. Kalau manusia seperti kamu, iya. Kamu manusia. Oh iya. Iya, makanya saya mengapresiasi Pak Abdon. Pak Yesus ini memang siap-siap Pak Abdon. Kamu orang nggak kenal Tuhan, ya udah gitu aja. Iya, makanya saya mengapresiasi Pak Abdon itu loh. Tidak menghina, tidak apa-apa loh ya. Anda membahas Tuhan Yesus, ada tertulis di Alkitab. Tanpa saya katakan juga. Sekarang bicara Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu sembah. Banyak. Ya kan? Sampai saya. Itu fakta. Ya ada suara Pak Abdon. Suara siapa tuh Pak Abdon? Ya si Juma paling itu. Ya itu bukan suaranya kau tidak dapat kau dengar. Bicara Tuhan, tapi kamu orang tidak kenal Tuhan. Rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau salah itu. Enggak salah itu. Yang siapa yang enggak kenal Tuhan? Kamu tidak mengenal Tuhan itu sudah pasti Cuma. Coba jelaskan kepada saya. Apakah kamu aja yang jelaskan siapa tuh Allah itu? Nah, apakah roh itu adalah Tuhan atau makhluk? Itu dulu. Ada tertulis di Alkitab, Allah itu adalah roh. Enggak. Terbalik. Original teksnya itu
menerangkan Allah adalah roh, tapi ya itu pemahamanmu terbalik, nggak apa-apa. Loh, enggak, itu original teksnya begitu. Nah sekarang coba ceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Original teksnya begitu. Ceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peneima hoteos. Roh. Ceritakan dulu tentang di Al-Quran. Allah. Coba. Kenapa rupanya? Siapakah Apanya Allah yang mau diceritakan? Ceritakan tentang hakikat daripada Allah itu yang bisa kamu kenal. Saya pengen tahu. Oke. Jadi bercerita tentang Allah, manusia tidak mampu kemudian untuk, karena dia bukan makhluk. Ngerti? Artinya kamu tidak mengenal kan? Maksudnya? Tidak mengenal maksudnya, kan? Tunggu dulu. Tidak mengenal maksudnya tidak kenal dalam arti kata arti kata apapun. Wujudnya gitu. Mau wujudnya, mau apanya tidak kenal. Saya kenal Allah, dia adalah pencipta langit dan bumi. Khalaqallahu samawati wal ar bil haqq. Inna fi dzalika laayatil lil mu'minin. Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak ada Allah, gak mungkin alam ini ada. Itu kata Quran, gimana? Kata Alkitab juga ada. Sekarang ya, saya pengen tahu. Betul. Allah yang menciptakan itu siapa? Allah tentu adalah pribadi yang suci, yang maha perkasa, maha kuasa, tidak ada cacat baginya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Betul, Allah itulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu tidak mengenal wujudnya, tidak mengenal apapun, itu pasti kan? Oh, nggak bisa. Wujud Allah itu maha besar, nggak bisa. Iya, nggak boleh. Jadi kamu hanya seperti koin. Dengar, supaya Anda paham. Pencipta langit dan bumi ini itu ada di atas langit ketujuh. Beradanya. Oke. Sementara lama itu ya bagi bumi, langit pertama bumi itu laksana koin. Itu langit pertama. Anda bisa bayangkan besarnya itu langit. Karena bumi saja bagi langit itu hanya laksana koin. Di atas langit yang maha luas ini ada lagi di atasnya. Nah, langit pertama bagi langit itu sana koin. Langit kedua ketiga itu sana koin. Tuhan itu ada di atas ketujuh, berada di atas biasanya. Lalu kemudian Anda melihat wujud esensi yang maha, bagaimana cerita itu? Ayo, bagaimana Anda bisa melihat esensi pribadi yang maha besar seperti itu? Langit ini aja Anda nggak bisa bayangkan bagaimana besarnya. Bayangkan, langit pertama, bumi bagi langit pertama itu hanya sebesar koin. Langit pertama bagi langit kedua sebesar koin. Kedua bagi langit ketiga hanya sebesar koin. Begitu seterusnya. Nah, Allah bertahta di atas langit ketujuh itu. Bagaimana kita manusia yang kecil ini di hadapan Allah, ingin melihat Allah? Bagaimana itu ceritanya? Bukankah di dalam kitabnya Bani Israil itu maha besar? Ayo. Udah, itu pertanyaan balik sama kamu itu cuma. Itu pertanyaanmu tuh balik sama kamu. Kalau saya udah jelas, Tuhan saya itu hadir ke dunia ini nuzul menjadi manusia. Iya, karena Tuhanmu makhluk. Dengar dulu. Itu karena Tuhanmu makhluk. Yang namanya makhluk pasti bisa dilihat. Menjadi makhluk. Ya. Dengar. Mazmur 96 nomor 4. Sebab Allah maha besar dan terpuji. Ia lebih dahsyat dari segala sembahan-sembahan manusia. Mazmur 96 nomor 4. Jadi kayak mana kemudian Anda mengatakan, tunjukkan Allah itu kepada kami. Gak bisa. Allah itu maha besar. Iya betul, sehingga kamu tidak mengenal Allah itu. Itu dasarnya. Loh, kok nggak bisa mengenal Allah? Kan sekarang begini, kamu mendengarkan gitu.
Allah itu Sekarang kau mengenal Allah itu kayak mana? Coba tunjuk. Oke. Tunjukkan kayak mana wujudnya. Coba. Wujudnya kan udah jelas. Kamu udah Coba. paham. Kamu sering mengatakan Tuhan saya makhluk. Ayo. Itu baca Roma 1 nomor 3. Yesus itu berasal dari benih Daud. Apakah pencipta alam semesta ini berasal dari benih Daud? Ayo. Kitab yang Anda gunakan dari kitabnya Bani Israel, sebab Tuhan maha besar, satu raja, benarkah Tuhan akan datang diam bersama dengan manusia di bumi? Sesungguhnya langit, bahkan seluruh langit yang meliputi semua langit pun tidak mampu. Ayo. Itu benar. Itu benar. Terus kenapa Anda mengatakan Tuhan Anda itu Yesus? Iya, logika Anda kemana? Kok bisa? Kita bicara apa kata Yesus? Kan begitu. Apa kata Yesus? Kita dalil ya. Ya, silakan. Oke, silakan. Banyak orang tolong tunjukkan kepada saya dalil. Gini. Silakan. Ada juga orang yang berkata-kata tentang siapakah Yesus itu. Salah satu Filipus menyatakan, tunjukkanlah Allah itu kepada kamu akan ketabok data itu nanti. Kenapa ketika Filipus mengatakan tunjukkan, kemudian Yesus mengatakan sekian lama bersama dengan aku, kamu udah kuajarkan Tuhan itu tak nampak, Tuhan itu tak bisa dilihat, tidak ada orang yang mampu melihat Tuhan. Kenapa kamu minta agar menunjukkan apa itu kepadamu? Otak kamu di mana, Filipus? Sesungguhnya barang siapa yang melihat aku, itu sama melihat dengan Bapa. Artinya, apa yang aku ajarkan, itu perintah Bapa. Pekerjaan yang aku lakukan, itu pekerjaan Bapa. Yesus hanya wakil, perantara, Kisah Para Rasul 2:62. Baca tuh baik-baik tuh. Dia perantara. Makanya kami umat Islam mengimani Yesus utusan Allah. Artinya Allah itu nggak bisa dilihat. Kalau tidak bisa dilihat, kamu nyembah siapa? Kamu kenal Allah itu menyembah Allah, menyembah Allah, pemilik siapa langit itu dan bumi. Siapa Juma? Dialah Allah. Dialah yang kami kenal dengan sebutan Allah, yang datang kepada Musa memperkenalkan dirinya dengan sebutan Tuhan. Yod, he, Paf, he, sama dengan Dimana Tuhan. Dalilnya di Quran? Baca di kitabnya Bani Israel. Di Quran. Di Al-Quran. Di Al-Quran. Dalam surat Taha ayat 14. Innani anallah. La ilaha illa ana. Aku inilah Allah. Aku inilah pencipta dan bumi. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budu, maka sembahlah aku. Lizikri untuk mengingatku. Jadi Allah itu gimana? Makhluk enggak itu? Kok makhluk? Aku ini Allah. Aku. Ya, aku inilah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, aku itu siapa? Akunya. Manusia apa itu? Aku itu pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha suci lagi maha tinggi. Iya. Gimana? Bukan kepada Tuhan siapa Yesus perintahkan kepada siapa Yesus perintahkan manusia menyembah? Kepada dirinya? Tidak. Kepada siapa? Kepada Bapa yang ada di langit, bukan di surga loh ya. Surga itu plesetan Lembaga Kitab Indonesia. Ya, Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha suci akan menyatakan kesuciannya dalam kebenarannya. Masih kurang? Saudara Abdon? Masih kurang? Keluar masuk dia signalnya juga tuh. Keluar masuk dia signalnya juga dia. Jadi gini, itu di surat Toha tadi yang Anda katakan. Jadi gini cuma.
menunjukkan silakan. dia menunjukkan Ya. aku. Mengatakan kepada siapakah supaya dia dikenal? Akulah Allah. Kepada siapa dia berkata? Kalau tidak Kepada kepada Musa. manusia. Iya, Kepada disebut Musa. aku nih. Akulah Nah, Allah. aku itu Akulah siapa? Allah. Apakah Akulah itu Allah. bukan makhluk? Aku itu kan merujuk kepada seseorang. Aku. Oh, Kan gitu. Masya Lah, kalau tidak dikatakan Innani anallah. Ini Makanya gunakan original text. Begini dikatakan, Innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Bukan dikatakan aku ini adalah makhluk, tapi aku kemudian bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Khalaqallahus samawati wal ard. Oke. Gimana? Jadi kalau kamu ngambil di Alkitab gini, itu jawabnya yang sama sebutkan surat Toha yang kamu sebutkan. Kalau kita bicara tentang menampakkan diri. Keluaran 6 ayat 2. Ya. Keluaran 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diri, ini firman Tuhan, firman Allah. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Aku belum menyatakan diri. Oke. Sebelum kehadiran Yesus, di surat perjanjian lama nih, di Torah ini sudah menyatakan Allah itu telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, namun dia belum menyatakan dirinya. Oke? Nah, setelah Yesus mengatakan dirinya, akulah dia yang mengatakan tentang dirinya. Oke? Enggak apa-apa. Anda tidak percaya ke sana, tidak apa-apa. Tapi ini sesuai dengan Alkitab, oke? Jadi kalau Anda juga mengatakan di dalam surat Toha tadi, aku. Nah, kalau aku itu bicara tentang bahwa ada sosok makhluk yang bisa terlihat, aku, ya, kan begitu. Ketika kalau aku dinyatakan di situ mengatakan merujuk kepada manusia. Baik, tolong saudara Abdon tunjukkan yang melatar belakangi cerita Yesus mengaku akulah dia itu apa coba? Dia mengatakan orang-orang tidak percaya. Akulah Allah, aku dan Bapa tidak percaya satu. Dia sebagai apa? Percaya dia tidak percaya Allah. Yesus sebagai apa? Orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus sebagai apa? Allah. Yang Yesus mengatakan akulah dia itu apa ceritanya coba? Saya ingin satu aja supaya orang-orang ini nggak dikibulin terus menerus coba. Orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus disebut anak Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Kamu baca Alkitab ngerti nggak sih? Anak Allah gimana ceritanya? Kamu pikir anak Allah itu anak Theos itu hanya Yesus? Kamu bicara tentang siapa yang mengatakan sih? Ini kan bicara Yesus samamu yang iya, ketika Yesus mengatakan ketika ditanya oleh tentara Romawi, Yesus dari Nazaret yang kami cari. Apa kata Yesus? Akulah dia. Ya, betul. Akulah dia. Ego emi ini siapa? Iya, benar. Yesus dari Nazaret. Siapa dia dari siapa dia Yesus dari Nazaret itu? Anak Tuhan atau anak manusia? Anak manusia, anak Tuhan. Ya udah. Nah, ketika dia katakan akulah dia, berarti akulah anak manusia itu. Betul. Kenapa larinya kepada Tuhan? Gini loh, nuzulnya. Makanya engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada dirinya. Dialah penguasa di dalam segala kuasa itu. Cuma Anda mengatakan Allah, mengatakan Bapa, tapi Anda tidak mengenalnya. Anda tidak mengenal. Kayak mana Anda mengatakan? Sekarang gini cuma kita bicara begini kawan. Yang duduk di sebelah kiri juga Tuhan. Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa dialah yang menghidupkan dan dia pula yang siapa mematikan. Dia itu? Di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Justru bukan karena Yesus. Itulah mengatakan Yesus mengatakan akulah dia.
Loh, kalau Paulus mengatakan akulah dia, ketika dia ditanya, siapakah yang menyesah murid-murid Tuhan? Paulus mengatakan, akulah dia. Apakah berarti Paulus itu adalah Tuhan juga? Ya kan Paulus bukan Tuhan, dia kan sudah menyatakan dirinya bukan Tuhan, dia manusia. Loh, Yesus di mana dia katakan dirinya Tuhan? Akulah dia. Maksudnya di situ itu Paulus juga mengatakan akulah dia. Gini. Paulus juga mengatakan akulah dia. Gini loh, pertanyaan itu kita Paulus lihat juga mengatakan akulah dia. Bukan Paulus bukan Yesus. Tapi kalau Yesus mengatakan akulah dia, itu kan Yesus. Merujuk kepada Bapa. Itu kan Yesus. Ketika dia mengatakan akulah dia, tidak sama sekali. Yesus adalah utusan Tuhan. Gimana tuh? Yesus datang, tunggu dulu. Yesus datang kepada Bani Israel mengajar, itu mengajarkan diri utusan Tuhan atau itu dulu. Coba. Maksudnya gimana itu? Ayo. Maksudnya gimana sih? Yesus datang kepada Bani Israel, mengajar 33 tahun, memperlihatkan mukjizat, memperlihatkan tanda-tanda, memperlihatkan kebesarannya. Dia mau membuktikan dirinya Tuhan atau ingin membuktikan dirinya utusan Tuhan? Dia membuktikan dirinya adalah Allah itu sendiri. Gimana dia membuktikan dirinya Allah itu sendiri? Kalau gimana? Utusan itu maksudnya begini loh. Anda mengatakan utusan itu manusia mengutus manusia. Ini bukan Bapak. Utusan itu Yesus itu disebut rasul. Gini loh, firman itu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Allah yang nujul menjadi manusia itu disebut utusan. Bukan manusia ke manusia, Tuhan Bapak. Segala kalau sesuatu yang terlihat itu bukan Tuhan. Oh, nggak bisa. Karena Yesus sendiri mengaku utusan. Yesus mengaku utusan nggak? Saya tanya sama Anda. Coba Anda jujur sama saya dulu. Yesus mengaku utusan nggak? Mengakui. Utusan siapa? Utusannya Allah. Siapa? Utusan Allah. Nah, kalau utusan Allah, apakah Allah? Berasal dari Allah. Kalau utusan Allah, apakah Allah? Iya dong, dia mengatakan. Kan dia yang mengatakan. Dia bilang aku dan Bapa adalah adalah utusan Allah gitu. Satu aku apa? Aku dan Bapa adalah satu. Udah dibilang kan satu apa? Iya, satu apa dalam dulu? Menyatakan, satunya gini. Menyatakan yang kamu lihat itu adalah Allah yang tidak terlihat itu yang kamu lihat. Aku adalah Allah. Yang kamu lihat, aku melihat Allah. Itu kan ada di Alkitab. Iya, jadi siapa yang meludahi Yesus itu meludahi Allah. Dia dong, karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi kalau mengenal Allah, jadi yang membunuh Yesus itu membunuh Allah. Karena mereka tidak mengenal Allah. Kiranya mereka mengenal Allah. Mereka berarti alam semesta ini, berarti alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. Itu enggak, itu kehilangan Tuhan ya. Saya enggak ada pembahasan kita kehilangan Tuhan. Kan Tuhan kamu mati katanya. Yesus itu adalah Allah. Ya. Allah mati. Ya. Allah mati. Apa yang mati? 3 hari, 3 malam Allah mati. Loh, katanya satu dengan Yesus. Piye Thomas? Satu atau dua nih? Apanya yang makanya mati? Kutanya, kamu saya katakan samamu, apanya yang satu? Tunggu dulu. Apanya yang satu? Coba, apanya yang satu? Keilahiannya. Yesus dengan Bapa itu apa? Dirinya. Oh, dirinya. Yang kamu lihat dirinya mati nggak? Adalah Allah. Iya kan katanya melihat Yesus adalah melihat Theos, melihat Bapa, ya kan? Melihat Yesus sama dengan melihat Theos. Nah sekarang ketika Yesus mati, apakah Theos? Iya dong wujudnya. Enggak, saya tanya, loh berarti Yesus dan Bapa itu tidak satu hakikat. Benar nggak? Kamu gini, satu mati satu kagak, satu mati satu kagak, satu mati satu kagak. Sekarang di mana mayatnya? Gimana tuh? Coba sekarang mana mayatnya?
Ya nggak peduli gimana mayatnya. Yang penting kita bercerita bahwa Tuhan Anda, di mana sekarang mayatnya di mana? Mayat Tuhan Anda sudah dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Di mana sekarang? Iya, saya tanya. Bukan, Tuhan Anda itu dibangkitkan. Sekarang saya tanya di mana sekarang? Di mana? Dia berada di langit. Dia berada di langit. Dia di langit. Paham kamu? Siapa yang di langit? Terus? Yang di langit itu ada Henok, ada Kores. Henok mana itu? Henok manusia. Ada Elia. Itu manusia. Ada Elia. Yesus kau bilang burung hantu gitu. Bukan manusia. Itu manusia dari air mani. Bukan manusia ilahi. Allahu Akbar. Ya gitu. Jadi gitu. Allahu Akbar. Anda tidak menerima ataupun tidak masuk ke akal Anda, saya percaya. Karena memang gimana akal ini disetting oleh Tuhan, diberikan kepada manusia, bukan kepada ayam, supaya manusia itu bisa membedakan rencana baik Tuhan, dan benar. bukan rencanamu cuma. Betul, dan rencana Tuhan bukan juga rencanamu, bukan rencana Tuhan yang Paulus. berencana ke sini. Di mana ada Tuhan berencana di situ? Di mana? Di mana coba tunjukkan? Disebut Tuhan. Di mana? Akulah Tuhan. Di mana rencana Tuhan mati? Di mana? Coba tunjukkan dalilnya Tuhan berencana mati. Coba. Di mana ada rencana Tuhan bunuh diri? Coba lihat. Sebelum penyaliban. Jangan ragukan itu. Dengar ya. Jangan sebelum penyaliban, saudara. Sebelum penyaliban Yesus di Taurat nih, bukan kayak kamu nih cuma ada tentang kitab Taurat itu. Taurat tidak mungkin menuhankan manusia, betul, mantap. Kamu tidak mengenal Tuhan, makanya kamu bingung cuma. Jadi gini. Maksudnya yang harus dikenal itu Yesus anak Maria, baru dikatakan kita mengenal Tuhan. Sekarang saya pengen gitu ya? Kamu kenal Tuhan saya, tapi kamu tidak mengenal Tuhanmu. Kan siapa bilang? Saya kenal Tuhanku. Dia yang menciptakan segala alam semesta ini. Nggak bisa kayak begitu. Pernah hadir nggak? Setiap saat dia hadir. Dari mana? Dari mana kamu tahu? Kalau dia tidak hadir di alam semesta ini hancur. Emang lu pikir Jokowi yang jaga ini alam semesta? Atau Pertuan Bangsa-Bangsa? Atau Persatuan Bangsa-Bangsa yang jaga ini negara, ini dunia supaya nggak rubuh gitu? Siapa langit ini dijaga oleh para presiden sedunia gitu maksudnya? Iyalah Allah yang menjaga alam semesta ini. Kita bicara Tuhan cuma. Ya ini kita bicara Tuhan. Kita sedang berbicara mengenai Tuhan. Kalau Tuhan. Anda tidak mengenal Tuhan, sudah diakui saja dong. Saya sangat mengenal Tuhanku. Kan tidak ada wujudnya. Jangan dikira. Mana wujudnya? Mengenal itu tidak mesti dipelototin. Berarti enggak? Bukan manusia. Hanya sekedar untuk memplototin sesuatu itu bahaya nanti. Melihat apa di situ wujud Allah itu? Melihat apa? Wujud Allah. Loh, emang kamu pikir, dengar dulu, perbedaan antara Tuhan kita, saudara Abdon, Tuhan Anda makhluk. Jangan Anda ukur Tuhan saya dengan Tuhan Anda. Berarti kamu tidak kenal, dari kan? itu, jangan Anda ukur saya Tuhanku sama dengan Tuhannya Yesus. Ngerti nggak? Itu kata kamu. Siapa Tuhan Yesus? Oh enggak, itu kata Yesus. Coba kita lihat di dalam Yohanes 5 nomor 37. Siapa Tuhan Yesus? Ayo. Siapa Tuhan Yesus? Tuhannya Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, siapa Allah itu? Ya, Allah itu adalah esensi pencipta langit dan bumi. Itulah namanya kamu berhalusinasi di situ, meyakinkan diri. Nggak bisa, bukan berhalusinasi. Sekarang, sekarang dengarkan saya, saudara Abdon, supaya Anda tidak mengatakan saya berhalusinasi. Alam semesta ini penciptanya ada nggak menurut Anda? Ada. Kalau Anda tidak pernah melihat sang pencipta tersebut, apakah pencipta itu nggak ada? Ya. Hah? Iya. Jadi dia harus ada. Kemudian Anda mengatakan ada. Gitu. Ada dong. Oh. Kan Allah itu maha ada. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ya, saya tanya kepada Anda. 3 turunan
dari ayah Anda ke atas, buyut Anda ada atau tidak? Ada. Anda pernah lihat? Ya ada, kan saya kan turunan. Anda pernah lihat? Ya Adam aja kita Iya, Anda pernah lihat? Iya, wujudnya Sekarang Anda pernah lihat? Enggak. Saya tanya, Anda pernah lihat kaki Anda, buyut Anda? tidak pernah lihat. Nah, tapi kenapa Anda mengatakan ada? Ya karena saya Kenapa Anda mengatakan ada? Saya bentuknya. Gimana? Saya Gimana? bentuk daripada nenek saya itu. Oh, Anda bentuknya. Nah, begitulah saya. Iya. Saya ciptaannya Tuhan saya. Nah, Saya bentuknya ciptaannya apa? Tuhan saya. Bentuknya apa? Emang nenekmu yang buat saya? Bentuknya apa? Emang kakekmu yang buat saya? Tuhan Nah, saya itu yang buat saya. bedanya. Ayo. Itu bedanya. Itu Oh, bedanya. itulah Itu bedanya. logikanya kalau Jadi, ditabrakan dengan akal Nggak Anda. apa-apa. Jadi Anda Tuhan mengatakan saya- kakek buyut Anda Nggak itu apa-apa. ada. Tuhan Abdon, saya gantian kalau Bang Buyut Juma. Anda ada, tapi muncul Bang menjadi Juma, manusia. kalau Abdon, kalau Bang Juma lagi ngomong, dengerin dulu supaya nggak tabrakan suaranya. Jadi nggak nyampe, gitu loh. Nah, jadi Anda jangan mengatakan- tabrakan gitu soalnya. Anda mengatakan sesuatu yang ada harus Anda lihat. Saya tanya kakek buyut Anda ada enggak? Ada. Pernah Ada. lihat enggak? Gimana Ya, logikanya itu? saya yang bentuknya. Anda pernah lihat enggak? Bukan masalah ada atau tidak adanya. Anda pernah lihat enggak? Saya bentuknya Adam. Jangankan nenek saya Adam. Saya percaya. tanya dulu, Saya saya tanya bentuknya dulu. Adam. Anda pernah lihat enggak? Nggak pernah Saya lihat, tapi tanya, bentuk Anda Adam. pernah lihat enggak? Nah, Bentuk Adam sama Anda nggak pernah lihat. Sekarang, dengar. Anda pernah lihat kata Anda ya kan? Iya. Betul? Oke. Iya. Anda mengatakan alasannya karena bentuknya sama. Saya tanya, Iya. Anda punya ayam di rumah? Anda punya ayam? Ya ayam ya kok ke ayam sih. Enggak, Ya, supaya ayam. Anda logika Anda supaya hidup kenapa gitu loh. ayam itu? Anda punya Kenapa? ayam kan? Nah, Ya. ayam Anda yang generasi sekarang, generasi ketiga sebelumnya Anda pernah lihat kaki ayam itu? Pernah lihat? Ya nggak pernah lihat dong. Tapi kenapa Ya, Anda kenapa? percaya? Ya karena ada saya lihat. Kenapa ayam. Anda percaya kalau ayam itu berasal dari ayam? Ya iya karena saya lihat itu ayam. Ada bentuknya. Nah, sekarang Ayam itu Anda lihat ayam. saya kan? Anda lihat manusia, betul? Anda lihat manusia, betul? Betul. Dari mana manusia itu ada? Ya dari mana ya? Kita bicara agama ciptaan Tuhan dong. Nah, sekarang kalau yang menciptakan itu tidak pernah Anda lihat, apakah berarti ciptaan itu nggak ada? Ya ada. Nah, ada. tetap ada kan ciptaan itu? Ya, tapi Meski kamu nggak- penciptanya Anda nggak pernah lihat? Iya, tapi bedanya kamu nggak kenal kan? Loh, nah, bukan masalah kenal atau tidak. Sekarang saya Iya. tanya, alam semesta ini ada, semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Betul. Oke? Ada Oke. yang menciptakan? Oke. Nah, sekarang ketika bola mata Anda tidak mampu melihat yang menciptakan alam semesta ini, apakah kemudian penciptanya itu nggak ada? Ada. Ah, tetap ada. Udah Tapi saya selesai. tidak kenal. Ya udah. Oke. Tuhan itu bukan makhluk, saudaraku. Tuhan itu Makanya bukan kamu makhluk. tidak mengakui. Kamu tidak mengenal Allah. Itu aja. Iya, gitu aja. Kamu mau Tuhan itu dikenal kayak Yesus gitu ya? Ya iya dong, itu Tuhan saya. Oh, Anda kan tidak makanya kan menerima. ku bilang tadi, kamu jangan persamakan antara Tuhanmu yang makhluk, yang ciptaan dengan Tuhan saya yang menciptakan. Saya tidak bisa. menyamakan. Saya tidak menyamakan. Saya cuma nanya. Itu buktinya kamu mengenal menuntut, Tuhanmu kamu menuntut Tuhan saya wujud seperti Yesus, ya kan? Bukan. Kamu tidak mengenal. Nah, terus? Iya, gitu aja. Gimana ceritanya saya tidak mengenal sementara alam Kan semesta tidak berwujud. ini, jari-jari saya, tidak kaki berwujud. saya, alam Dengerin Pak semesta. Abdon, Anda kan bertanya, Bang Juma jelasin. Astagfirullahaladzim. Sabarlah. Ya biarin aja kami di Allah ngobrolnya. Saudara Abdon, Allah itu bukan makhluk. Untuk Ya. mengetahui keberadaan Allah, cukup kita melihat alam semesta ini. Oke. Bahwa dia itu ada. Oke. Meski kemudian esensinya tidak bisa kita lihat. Karena nggak ada manusia yang mampu melihat Allah. Itu kata Yesus. Kata Musa, tidak ada orang yang bisa hidup melihat Allah. Nggak ada. Betul. Allah itu maha Betul. besar. Betul. Allah itu maha kuasa. Betul. Alam semesta ini nggak mampu menampung Allah. Benar. Lalu kemudian gimana ceritanya? Terus Supaya- gimana ceritanya tapi kita supaya mau melihat kamu Allah itu?
kenal, melihat Yesus saja yang bisa kamu lihat dari matamu, itu kamu sudah melihat Allah. Itu kan kata Yesus. Nah itu udah benar itu. Ya, maka kemudian, maka kemudian saudara Abdon, yang kami pahami adalah kami harus beriman bahwa dia utusan Allah. Melihat yang Yesus katakan dirinya semua adalah di step oleh langit. Mengimani utusan Tuhan, bukan merkut, mengimani dia adalah manusia merkut, dia adalah kami. Itu loh, itu bedanya kita. Itu Tuhan itu sendiri. Na'udzubillah. Bukan kayak begitu. Yesus menerangkan dirinya kayak mana? Coba lihat. Bapa Allah mengutus aku. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Yesus yang engkau utus. Dialah Allah yang mengutus aku. Ada satu pemimpinmu. Itu Mesias. Tuhan Allah. Yesus berkata Nabi. Data dari kita. Bagaimana Yesus berdoa? Yang ada di adalah sempurna. Bapakmu yang ada di langit adalah sempurna. Di depan Bapakku yang ada di langit. Bapakku yang ada di langit. Bapakku yang memberikan kamu roti dari langit. Bapakku yang ada di langit. Data demi data Yesus perlihatkan kepada Bani Israel. Dia katakan Bapakku di langit, Bapakku di langit. Loh kok sekarang Kristen bapaknya ada di bumi jadi manusia? Yesus sendiri mengatakan Bapaknya Yesus itu berada di mana? Di langit. Diplesetin oleh Lai. Dikatakan di surga. Di langit, bukan di surga. Bapaknya Yesus itu. Bapa yang mengutus aku. Maksudnya, di iman kami, itu ada yang mengutus aku. Dia ada di langit. Dia akan mengabulkan, yang akan mengabulkan doamu adalah Bapakku yang ada di langit. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tanya sama Anda, Saudara Abdon, Bapak tempat Yesus berdoa itu berada di mana? Apa jawaban Anda? Saya yang kepental atau Saudara Abdon ini? Sepertinya dia. Signal kurang bagus. Oke. Dokter tadi bisa di... Ya, siap. Bang Juma signalnya Bapak juga kadang tempat Yesus berdoa. Ya, Bang Juma juga signalnya kadang naik turun. Siap. Masih di gunung soalnya nih. Iya. Tumben gini hari masih di sana. Iya, sekalian aja masih ada yang mau dikerjakan, Bang. Sama anak-anak. Nggak mau ditinggal dia. Apa saya susul nih? Makan coto gitu. Iya. Bang Andi, iya. Bapak yang disebut Yesus itu berada di mana sih sebenarnya? Bapak yang disebut Yesus itu sebenarnya dia nggak ada di surga. Dia berada di tempat khusus dia. Karena nggak mungkin dia bareng sama makhluknya. Gitu. Iya. Tapi kalau menurut mereka dia bareng sama. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bumi itu apa? Makhluk. Yang di bumi semuanya pasti makhluk ciptaan. Tidak ada yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi memang jago. Sebenarnya inilah yang perlu kita edukasi tiap hari agar saudara-saudara kayak kita ini yang terlanjur doktrinnya sangat akut sekali, berbagai macam strategi, butuh kesabaran. Gitulah. Semoga saja dibukakan sedikit aja agar bisa membuang doktrin yang sangat akut itu gitu. Bahwa berhentilah kan makhluk itu ada unsur ketuhanan di dalam makhluk ini gitu. Ini sebenarnya tugas kita. Ada Dokter Adi bisa dilanjut, Dok? Ada Adinda Jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Tah. Lagi di mana, Tah? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini toh. Di gunung juga?
Lagi di hatimu. Waduh, ini kok suka semua di gunung sih, gue di laut sendiri nih. Assalamualaikum warahmatullahi Kita wabarakatuh. kumpul di darat Kita itu. semua. Iya. Waalaikumsalam, Kanda. Posisi. Masih di ini, di Bolangi. Oh, dibolangi. Bagus jaringan ya? Ada lumayan Saya dikit-dikit. pakai Oh, gitu, alhamdulillah. Excel. Berarti kalau begitu enggak usah turun ke gunung lah, di situ saja terus. Buset, siapa yang ngurusin orang-orang di veteran ini? Betul. Cocok ini kan. Veteran ini gimana sama bantai-bantai? Kalau itu aman yang jadi mas kantor Iya itu. dengan yang di Maros. Yang di Maros gimana? Adi, Ada dokter ini, ada dokter. Dokter Adi ada. Buka mic dong Pak Adi. Jangan ketak-ketik, kita ketuk. Dokter Adi, pasien kali dia. Ada Oh, Jadi iya. jadi gini Bang, cuma ini Kerja. ya ini saya minta mengedukasi buat orang-orang yang mengatakan ini kan sebenarnya pertanyaan seorang ateis bahwa saya itu tidak percaya adanya Tuhan karena nggak bisa dilihat. Ini kan sebenarnya yang dituntut Abdon. Tuhan itu harus dilihat sebagaimana Yesus pernah memperlihatkan dirinya. Nah ini harus diedukasi Bang Joma supaya apa orang-orang seperti ini berhenti bahwa Tuhan memang harus dilihat. Yang Itulah Bang Joma. yang Iya. persoalan nanti begini. Karena dia mau menarik pemikiran tentang Islam itu ke ranah pemikirannya mereka. Nah, itu yang anunya. Coba kalau dia berpikir netral. Gak mungkin dia berkata seperti Waduh terlempar lagi tuh dia. ya, jadi Nah itulah itu. ya itulah saya bilang tadi di sinilah yang perlu dibuka doktrin itu. Karena ini sangat melekat dan sudah agak sulit, tapi tidak ada yang sulit kok kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu. Insya Allah dengan adanya kita semua kan di sini. Iya. Ya. Seperti yang tadi Bang Handi katakan. Itu mustahil itu Allah ada di surga. Masa mau sama dengan makhluk? Nah itu dia. Sementara surga kan diciptakan oleh Allah. Betul. Masa mau tinggal di situ? Ya itu dia. Ya kan begitu ya, Guru dan Dia. Iya. Jadi gini, Ya silakan. guru-guru. Jadi gini, apa yang paling dekat dengan mata manusia? Itu aja dulu. Penglihatan Manusia objek. melihat Bang Handi. Dengan mata. Manusia, oke, mata. Berarti panca indera yang Allah beri kepada manusia untuk melihat, betul, benar ya. Betul. Nah, yang paling terdekat dengan mata. Wah ini pertanyaannya. Ya benda yang iya harus dijawab nih. Iya. Pak mata. Kelopak mata. Oh Ada iya enggak betul. manusia yang bisa melihat kelopak matanya? Enggak ada. Enggak ada. Ini alat kita, mata dipakai melihat. Benda yang paling terdekat pada kelopak mata pun, pada biji mata pun pada lihat. Tanpa ada unsur bantuan dari lain. Gimana cara manusia melihat daripada kelopak mata? Menggunakan cermin. Benar Bang Handi? Betul. Bagaimana manusia yang berakal bisa melihat penciptanya? Dengan menggunakan alam semesta. Alam semesta ini ada, tidak mungkin yang bikin itu ucok. Gak mungkin. Gak mungkin yang bikin alam semesta ini bom-bom. Gak mungkin. Yang bikin alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha suci, yang maha besar. Sesuatu yang kecil gak mungkin, sesuatu yang rendah gak mungkin makhluk dia. Di mata yang kita pakai untuk melihat kelopak mata saja memiliki keterbatasan. Apalagi dia yang ada di atas arsy. Gimana itu bisa kita lihat? Jadi untuk mengetahui keberadaannya, cukup kita lihat alam semesta ini. Itulah makanya yang diselamatkan orang beriman. Kenapa orang beriman yang diselamatkan? Gerakannya, napasnya, jasadnya, amal ibadahnya,
itu landasannya kepada keyakinan. Kenapa Islam itu disandarkan kepada syahadatain? Karena mengikat diri terhadap sesuatu yang tak nampak oleh matanya, tetapi meyakini itu ada. Itulah iman. Makanya orang Kristen itu tidak beriman. Orang Kristen itu cuma percaya. Level percaya itu masih jauh di bawah daripada iman. Kenapa saya katakan demikian? Mereka percaya Yesus itu Tuhan karena mereka mengatakan ada yang melihat. Tapi sesuatu yang mereka tidak lihat, mereka nggak bisa naik ke level atas lagi. Nggak bisa. Nggak bisa sampai kepada level iman. Contoh, misalnya gini Bang Handi. Saya mengambil sebuah kelereng, saya simpan di genggaman tangan saya. Ada kelereng di dalam tangan saya, Bang Handi. Anda melihat bahwa saya menggenggam kelereng. Pertanyaan saya kepada Bang Handi, apakah Anda beriman kepada tangan saya bahwa ada kelereng yang saya simpan, atau Anda percaya? Percaya, tidak perlu iman di situ. Percaya. Nah, begitulah mereka. Mereka nggak sampai kepada level iman. Nggak sampai kepada level iman mereka ini. Makanya, karena akal itu tidak nampak oleh mereka, sehingga Kristen itu menjadi Kristen tidak berlandaskan terhadap akal. Mereka nggak percaya akal. Kenapa akal itu tak nampak? Makanya konsep ketuhanan cuma akal-akalan. Konsep kitab cuma akal-akalan. Konsep nabi cuma akal-akalan. Keselamatan pun akal-akalan. Konsep surga akal-akalan. Semua akal-akalan. Kenapa? Sesuatu yang mereka tidak bisa lihat, dia nggak percaya. Nah sekarang, apakah orang yang percaya Tuhan bisa mati itu berlandaskan kepada akal, Bang? Enggak, doktrin. Berlandaskan kepada akal, karena akal bagi mereka itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Betul. Makanya mereka nggak percaya akal, mereka lari percaya kepada doktrin. Nah, susah bagi mereka mengenal Allah, karena Allah itu bukan makhluk, bukan materi. Kayak mana mereka mau percaya hal yang bersifat non materi? Nggak bisa. Satu-satunya jalan untuk mereka itu bisa terselamatkan hanya hidayah. Coba lihat teman-teman Kristen itu, mau dia dokter, mau dia profesor, mau apapun, dosen besar, guru besar, dosen terbang, apapun itu titelnya. Kalau tidak menggunakan akal dalam mencerna kebenaran iman, agama, kitab suci, nggak akan pernah sampai mereka itu. Mereka akan berputar-putar dengan membawa data-data tanpa malu-malu. Saya, Bang Handi, saya itu malu sekali membawa hadits. Kalau hadits itu saya belum tahu akarnya dari mana. Pernah enggak abang itu selalu ketika saya membawa materi dalam hadis Rasulullah, karya Bukhari meriwayatkan begini. Pernah enggak? Sering-sering enggak Anda menemukan saya kayak begitu? Enggak. Itu kecuali saya terpaksa. Belum, kecuali mengkanter tuduhan. Oke? Betul. Tapi kalau saya lantas kemudian mengatakan seperti ini, saya nggak pede. Kenapa? Apakah karena hadis itu diragukan? Kagak. Saya belum sampai kepada level pemahaman kritikal sanad. Belum. Butuh waktu bertahun-tahun untuk ke situ. Jadi saya malu membawa sebuah berita yang keakuran beritanya itu saya nggak yakini. Ini ada seorang dokter dengan PDPD-nya, orang debat, dia cuma kirim data-data dari kitab yang nggak jelas asal-usulnya. Ini nggak nyambung antara hati, akal, dan juga iman. Loh. Dia mengatakan, Yesus, dari Anda tahu Yesus berkata kayak begitu. Kalau kita, innani anallah, la ilaha illa ana, dari mana Anda tahu? Ini adalah budaya lisan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat lulus ujian, baru dia menjadi imam, guru. Sahabat yang lain tabi'in, ketika dia mengkaji Quran, setelah lulus mendapatkan ijazah, baru dipandang sebagai seorang guru, sumber. Begitu seterusnya. Nah ini mereka seketika memberikan data-data. Aduh, kayak mana itu bilangnya ya? Dengan PD-nya kasih data dari mereka. Gitu loh Bang Handi. Oke. Ngeri-ngeri Ini ada mereka ini. Pak Martin sama Pak. Iya Bang. Ya. Jadi Dokter Adi, Pak Martin, ini topiknya begini ya. Kenapa kita ini percaya ada yang menciptakan alam semesta, tapi sebenarnya pencipta alam semesta ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kenapa kita percaya itu? Sebabnya apa?
Kira-kira Dokter Adi silakan, kemudian Pendeta Martin silakan, nanti dikantor oleh Bang Joma. Monggo Dokter Adi. Baik. Jadi terima kasih ya. Sinyal saya apa? Pak Juma, saya tampilkan data, kesempatan untuk menerangkan, inilah waktunya ya. Jadi kalau saya yang percaya, dasar saya, iman saya adalah, dasarnya tertulis di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di ayat 6-nya, tanpa pasien. Ayo di sini minta rujukan. Ini dia WA apa? Bilang Ada pasien Dok, direspon dulu Dok. Ada pasien yang lanjut, ada pasien, sorry. Ya, ada pasien, jangan. Pendeta Pak Martin, selamat pagi Pak. Saya tanggapi Bang Handi. Ya, selamat pagi. Iya boleh. Ya, Pak Martin nanti ditanggapi Bang Joma dulu, Pak Martin nanti akan menyangga ya. Silakan Bang Joma. Iya, memang betul. Landasan itu adalah iman. Tapi poin-poin untuk kemudian beriman itu kudu berdasar terhadap data yang valid. Apa artinya iman, percaya, yakin kalau sesuatu itu ternyata hoax? Wah, yang penting yakin aja. Itu laksana orang mancing ya, dengan pede-pedenya mempersiapkan segala umpan, tapi mancingnya kemana? Di lapangan bola. Dapat ikan nggak? Nggak dapat, tapi yakin. Tapi beriman, tapi percaya. Ini nggak kayak mana tuh ceritanya tuh? Nggak nyambung. Inilah yang saya katakan, iman buta. Beriman boleh. Landasan iman adalah adalah keteguhan hati. Betul. Tapi yang masalah sekarang, sesuatu yang Anda tegakkan sebagai pondasi iman, itu adalah sesuatu yang tidak berdasar terhadap sumber. Yesus adalah Tuhan. Dialah pencipta langit dan bumi. Sumbernya dari mana? Siapa yang ngajarin? Ayo. Gak ada serta-merta, cuman dari informasi orang yang menuliskan berdasarkan atas penyelidikan. Apakah seperti itu yang diajarkan? Bahwa kebenaran itu yang penting tertulis saja di sebuah kitab. Tidak perlu diselidiki dari mana datangnya. Kan tidak. Sekiranya begitu, Bang Handi. Ya, silakan Pak Martin direspon. Ya, saya kira ini bagus ya percakapan ini tentang iman ini. Karena orang Kristen itu hanya berpegang pada iman saja. Nah, kenapa orang Kristen berpegang pada iman? Karena akal sudah rusak di Taman Eden. Itu yang saya ulang-ulang ngomong gitu. Alasannya itu. Kalau akal ini bagus, iman itu dari Tuhan. Tuhan yang beri. Tadi sudah dibacakan tadi Ibrani 11 ayat 1. Percaya saja kepada Tuhan. Yang tidak mau percaya saja silakan tinggalkan kekristenan. Itu gampang kok. Kita bisa percaya yang lain-lain silakan, tidak ada masalah. Karena apa? Iman itu akan mempengaruhi kehidupan kita, perasaan kita, kehidupan kita seluruhnya. Dan ini yang bisa kita lihat. Saya tidak percaya pada akal karena akal menyesatkan manusia. Banyak terjadi kecelakaan, masalah perperangan, permusuhan di dunia ini karena akal aja. Karena pertimbangan akal yang tidak bijaksana. Akal itu adalah satu egoistis. Akal itu bisa berrekayasa macam-macam. Egoistis dia itu. Orang kalau sudah kepentingan diri, itu tidak mungkin bisa benar. Orang yang bisa menghargai orang lain, itu baru mulai ada benarnya di situ. Tapi kalau orang lebih fokus pada kepentingan diri, perhatikan setiap orang yang bicara di dalam pernyataannya itu selalu mementingkan diri sendiri, itu hati-hati. Itu iman namanya. Jadi kita percaya saja kepada Tuhan. Orang lain nggak mau percaya itu bukan urusan. Bagi saya, tidak ada kitab yang lebih hebat daripada Alkitab. Itu menurut saya. Menurut saya pribadi ya. Kalau saya masih percaya sama yang lain, ya berarti saya masih ragu. Itu namanya iman. Makanya saya katakan iman itu saya yakin sungguh-sungguh bahwa Alkitab satu-satunya kitab suci yang paling sempurna. Itu menurut pribadi saya. Maaf pada yang lain ya. Karena pertama begini alasannya. Alkitab adalah kitab suci yang mula-mula ada di dunia ini. Kitab suci yang mula-mula ada di dunia ini adalah Alkitab itu sendiri. Bible itu sendiri. Dia menjelaskan tentang bagaimana dijelaskan oleh Tuhan. Bagaimana dia menciptakan alam semesta ini. Tuhan yang mula-mula juga adalah Yahweh, Elohim, Adonai itu ya. Mula-mula di dunia ini.
yang menjelaskan tentang penciptaan mulai dari kosong sampai kepada akhir zaman, sehingga Alkitab itu sudahlah sempurna semua, tidak perlu ada yang lain lagi. Setelah digenapi oleh Yesus, sehingga saya berpegang pada namanya kata iman yang dibacakan tadi, Ibrani 11 ayat 1. Kalau kita tidak mau percaya pada iman, ya silahkan cari yang lain, karena orang Kristen itu hanya diajar dengan iman saja untuk menuntun akal, karena akal ini nggak beres, akal ini salah. Dia pintar, bisa likai macam-macam, tetapi merusak karena apa? Dia lebih pentingkan diri sendiri. Perhatikan kata-kata saya ya. Akal itulah lebih mementingkan dirinya sendiri, dan orang yang mementingkan diri sendiri itu mulai masalah hidup di dengan orang lain, itu orang mulai baik dia. Tapi kalau dia akan ini saya tambahkan tentang itu, tapi kurang mendapat perhatian. Tapi saya mau tahu, kalau kita lebih pintar dari Tuhan, silakan cari Tuhan yang lain aja. Tapi di Kristen orang harus jadi bodoh untuk percaya saja kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, telan saja gitu. Karena buktinya apa? Buktinya sampai sekarang Tuhan Alkitab itu tidak pernah goyah, tidak pernah kalah, tidak pernah bisa dikritik oleh orang siapapun, kecuali akalnya yang tidak bisa menerima, tidak bisa mengerti. Nah, itu mungkin tambahan dari saya pertama ini ya. Silakan. Bang Andi. Iya. Ya, langsung Jadi direspon aja, kalau Bang. iman tanpa akal, itu ada benar Kristen ini di atas akal. Waduh, signalnya Bang Joma. Cek. Ya, oke, udah bagus, lanjut. Iya. Makanya saya katakan di awal bahwa ketika saya katakan orang Kristen itu menjadi Kristen bukan karena akal, tapi karena iman, itu udah benar itu. Apa yang diuraikan Iya, Silakan yang lain. sedikit Silakan, Dok. tambahan. Silakan, Dok. Silakan, Dok. Oke. Memang dalam iman itu harus dibarengi dengan ilmu, akal. Contoh dalam Islam, iman bahwa salat itu wajib, berimannya itu apa? Jadi iman dalam konsep keimanan itu ada 3 perkara, Pak Bakten. Ya. Yang pertama adalah iman itu adalah diucapkan dengan lidah. Yang kedua, diyakini dalam hati. Yang ketiga, diikrarkan dalam amal perbuatan. Jadi seorang dikatakan beriman itu apabila ketiga-tiganya lengkap. Apabila salah satu di antaranya tidak ada